Shalom saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Jumpa kembali bersama channel YouTube saya, Shalom by Victor Rianto. Apa kabar? Luar biasa. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Saudara, Natal membawa sukacita. Tapi permasalahannya, apakah kita bersuka cita hari-hari ini? Karena kita tahu bahwa kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Ada begitu banyak ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Bagaimana kita bisa sukacita di masa Natal ini, saudara? Kita mau diingatkan oleh firman Tuhan dalam Lukas yang pertama ayat yang ke-26 sampai yang ke-38. Dikatakan apa, saudara? Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Haleluya, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Mengapa kita harus bersuka cita waktu kita merayakan Natal? Firman Tuhan mengingatkan yang pertama, bahwa jangan takut. Kalau kita mau bersuka cita, kita harus terlepas dari namanya rasa takut, saudara. Betul ya, saudara ya. Kalau kita takut, bagaimana kita bisa bersuka cita dalam hal apapun? Kalau saudara takut, pasti saudara nggak bisa bersuka cita. Makanya malaikat Tuhan mendatangi Maria, dikatakan jangan takut. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tadi kita sudah baca firman Tuhan, diingatkan bahwa malaikat Tuhan mengingatkan Maria untuk jangan takut, karena dia akan mengandung dan melahirkan Yesus, sedangkan dia belum bersuami. Otomatis dia takut, saudara. Makanya dia bilang, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada begitu banyak pertanyaan dalam kehidupan Maria pada waktu itu. Begitupun dalam kehidupan saudara dan saya. Ada begitu banyak pertanyaan mengenai hari-hari ini, di mana kita masih berada dalam masa pandemi COVID-19. Ada begitu banyak pertanyaan mengenai vaksin, ada banyak pertanyaan mengenai ekonomi, banyak pertanyaan mengenai kesehatan, dan bagaimana keadaan masa depan. Ada begitu banyak pertanyaan. Dan itu yang membuat kita, saudara dan saya, merasa takut. Dan itu suatu hal yang kita tidak bisa merayakan Natal dengan sukacita, saudara. Tapi bersyukur kepada Tuhan. Tuhan mengingatkan melalui firman bahwa bersukacita di momen Natal ini. Karena kenapa? Jangan takut. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kenapa dikatakan supaya jangan takut? Karena ayat yang ke-37 dikatakan apa? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apapun keadaanmu hari-hari ini, entah itu dalam kehidupan kesehatanmu, dalam kehidupan keluarga rumah tanggamu, dalam kehidupan bisnis, usaha, toko maupun pekerjaanmu, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Yang membuat semuanya itu tidak terjadi, itu karena kita meragukan kuasa Tuhan. Kita membatasi kuasa Tuhan. Karena firman Tuhan sudah jelas, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang bisa menghalanginya adalah diri kita sendiri. Kita merayakan Natal, kita nggak bisa bersuka cita. Saya cuma mau bilang buat saudara,
Sukacita adalah keputusanmu, bukan keadaanmu. Keadaan sekelilingmu mungkin tidak baik, tapi keputusanmu untuk tetap bersukacita waktu engkau percaya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apapun keadaanmu hari ini, apapun tekanan yang ada dalam kehidupanmu hari-hari ini, apapun yang engkau takutkan, engkau gentarkan, dan juga apapun yang engkau khawatirkan dalam hidupmu, ingatlah bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau hari-hari ini diizinkan oleh Tuhan, kita tahu bahwa Allah punya rencana dalam kehidupan saudara dan saya. Tetap percaya kepada Tuhan, karena antara takut dan percaya itu punya hubungan, saudara. Waktu kita merasa takut, artinya kepercayaan kita sebetulnya sedang menurun. Tapi waktu kita beriman, itu kepercayaan kita sedang naik, saudara. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ingatlah bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa merubah keadaanmu. Tuhan bisa merubah situasi apapun keadaanmu. Bisnismu, mungkin hari-hari ini bisnismu sedang berantakan, bangkrut. Tuhan bisa merubahnya. Tuhan bisa memulihkannya. Begitupun hari-hari ini begitu banyak keluarga, rumah tangga, pernikahan, banyak yang di ujung tanduk. Saya cuma mau bilang, ingatlah bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa memulihkan hubungan keluarga, rumah tangga. Begitupun dalam kesehatan. Percayalah bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Kemudian pada ayat yang ke-32 dikatakan apa, saudara? Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ayat ke-33, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Haleluya. Artinya apa, saudara? Bahwa sudah dari sejak dahulu bahwa Tuhan punya rencana yang indah untuk saudara dan saya. Dalam Yesaya sudah dinubuatkan bahwa akan lahir seorang anak yang nantinya akan disebut sebagai penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sudah direncanakan, saudara. Begitupun dalam kehidupan saudara dan saya, bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan saudara dan saya. Mungkin hari-hari ini kita melihat rencana kita selama tahun 2020 ini berantakan. Mungkin keinginanmu, cita-citamu, mungkin apa yang engkau ingin capai semuanya berantakan. Tapi percayalah bahwa rencana Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya tidak pernah gagal. Amin. Bahwa rencana Tuhan sempurna atas kehidupan saudara dan saya. Kenapa kita mesti takut? Percayalah kepada Tuhan bahwa rencananya tidak pernah gagal dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Kalau apapun yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya, pasti jadi. Dan apapun yang Tuhan tidak inginkan dalam kehidupan saudara dan saya, tidak akan jadi. Apapun, saudara, tetapkan hatimu bahwa rencana Tuhan adalah yang terindah. Walaupun hari-hari ini kita mengalami hal-hal yang tidak enak, di masa-masa pandemi, di masa-masa sukar, percayalah ada maksud Tuhan yang indah dalam semuanya itu. Amin. Dan yang ketiga, dikatakan apa, saudara? Dalam ayat yang ke-33, kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mengapa kita harus bersukacita? Karena Tuhan datang membawa kerajaannya yang tidak berkesudahan. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang dikatakan kerajaan Allah, saudara? Saudara, dalam Roma 14 ayat yang ke-17 dikatakan apa, saudara? Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mengapa kita harus bersukacita di masa Natal?
Karena kenapa? Firman Tuhan mengingatkan untuk kita hidup dalam kebenaran. Saudara, tidak ada orang yang kebal akan dosa. Tidak ada orang yang hebat, saudara, sekalipun ia hamba Tuhan ataupun pendeta sekalipun. Artinya kita harus hidup dalam kebenaran. Kita harus hidup dalam pertobatan setiap hari, saudara. Karena waktu kita hidup dalam kebenaran, kita akan merasakan damainya Tuhan. Damai sejahtera. Dan waktu kita hidup dalam damai sejahtera, kita merasakan sukacita. Amin. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Saudara ini kasih dalam Tuhan, hari ini kita sudah diingatkan oleh firman Tuhan. Yang pertama, Natal, kenapa kita harus bersukacita? Karena yang pertama, jangan takut, saudara. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apapun keadaan saudara, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Amin. Dan yang kedua, mengapa kita harus bersukacita? Yang kedua, karena rencana Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya sempurna. Tidak ada yang gagal. Hari depan penuh pengharapan. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan yang terakhir, kenapa kita harus bersukacita? Natal mengingatkan bahwa Tuhan datang membawa kerajaannya, bahwa hiduplah dalam kebenaran. Marilah kita menghidupi setiap kebenaran akan firman Tuhan. Waktu saudara menghidupi dan saudara hidup dalam kebenaran, saudara tidak akan merasa takut lagi. Tidak ada hal yang saudara takutkan lagi. Sehingga saudara dapat hidup dalam damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Haleluya. Saudara ini kasih dalam Tuhan, selamat Natal. Mari kita bersukacita. Apapun yang saudara lihat di depan mata maupun sekitar saudara, ingatlah bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.